Alhamdulillah pada siang hari ini kita masuk materi kedua yaitu distribusi frekuensi. Bagaimana kita akan mengolah data, jadi kita sudah mengolah data dalam bentuk penyajian. Kalau kemarin kan ada dua tingkatan, yang pertama distribusi, yang kedua inferensi. Nah, ini distribusi berarti kita masih menyesuaikan, menyajikan saja. Distribusi frekuensi ini pengelompokan data ke dalam beberapa teori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Jadi kita mengklasifikasikan data menjadi sebuah beberapa kategori, kelas A, B, C. Misalkan seperti itu. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensinya, sehingga memberikan keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari kumpulan suatu data. Interval masih ingat kan? Skala data interval. Jadi data itu berjarak antara 1 sampai berapa. Tujuannya data menjadi informatif dan mudah dipahami. Jadi dengan beberapa data yang banyak jumlahnya, kita lebih cepat memahami dan mengerti. Distribusi frekuensi ini bagaimana kita menyusunnya, yaitu kita kumpulkan data, mengurutkan data terkecil sampai terbesar. Jadi kan data itu acak. Nah, kita harus mengurutkan. Kalau di Excel kan langsung A sampai Z, itu langsung kita bisa klik. Langsung otomatis menjadi urutan. Dari kecil atau terbesar, atau dari besar terkecil. Setelah datanya urut, kita masukkan kategori kelasnya. Yaitu kelasnya ada berapa. Kita membuat kelas. Rumusnya K sama dengan 1 plus 3,322 log N. N-nya itu adalah jumlah data. Membuat interval kelas. Interval kelas itu jaraknya. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelasnya tadi. Melakukan perhitungan atau penturusan setiap kelasnya. Jadi ketika jumlah kelasnya sudah ada, kita cari jaraknya antar kelas itu berapa. Setelah jaraknya ketemu, baru kita susun kelas A berapa sampai berapa, kelas B berapa sampai berapa. Langkah pertama mengurutkan data dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Tujuannya untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah ketiga. Ini contohnya. Kita sudah mengurutkan data terkecil sampai terbesar. Terkecilnya 215, terbesarnya 9.750. Kalau tadi kan untuk menentukan jarak itu kan nilai terbesar dibagi terkecil dibagi jumlah kelasnya. Nilai terbesar kurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Yang kedua, membuat kategori atau kelas data. Tidak ada aturan pasti berapa banyaknya kelas. Jadi kelas itu tidak terbatas, tergantung dari kita perhitungan tadi. 1 sama dengan tadi berapa tadi rumusnya? 1 sama dengan 1 plus 3,322 log N. Langkahnya banyaknya kelas sesuai dengan kebutuhan, tentukan interval kelasnya. Nah ini contohnya, jumlah data kita itu ada 20, maka kita masukkan rumus 1 plus 3,322 log N. Nah, Anda hitung dulu log N-nya itu, log 20-nya berapa? Log 20-nya dikali 3,322. Baru ditambahkan 1. Ketemunya 5,322. Langkah kedua, tentukan interval kelas. Interval kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Jadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Jumlah kelasnya tadi ada 5,322. Ini kita bisa bulatkan ya. Kalau teman-teman pembulatan angka, patokannya bagaimana? Pembulatan angka, patokannya bagaimana? Lihat angka yang di belakang koma sih.
Ya, gimana itu? Nah, terus kayak contoh dia di atas 5 berarti jadi 1,8 kayak contoh 1,8 tuh koma-koma itu berarti pembulatannya 1,8. Tapi kalau dia di bawahnya berarti ikutin angka yang di bawahnya. Kayak gitulah. Mana sih? Berarti kalau misalkan komanya tadi antara 1 sampai 4, berarti dia ikut angka sebelumnya. Kalau Iya. angkanya 5 sampai 9, berarti dia naik, Nambah. nambah angka. Itu Iya. patokannya. Iya. Nah, kalau ini contohnya, nilai tertingginya tadi 9.750, nilai terendahnya 215, dikurangkan, baru dibagi 5, maka ketemu 1907. Range-nya ada 1907. Sedangkan tadi kan 5,3. 5,322 kan, kalau dibulatkan kan menjadi 5. Jadi kelas itu harus bulat, nggak boleh pecah. Jadi kalau 5,322 berarti dibulatkan menjadi 5, kelasnya ada 5. Nah, jarak antar kelas itu 1907. Nanti kalau teman-teman kelas pertama, berarti nilai terendahnya 215 ditambah 1907 itu berapa? 2122 untuk kelas yang pertama. Jadi kelasnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing kelas itu isinya berapa? Isinya itu interval atau jarak, diawali dari nilai terendah. Nah, 215 tambah 1907 ketemu 2122. Nah, untuk masuk ke kelas 2 atau kelas selanjutnya itu ditambahkan 1 dari batas atas kelas pertama. Jadi ini batas bawah kelas, batas atas kelas. Nah, batas atasnya ditambah 1 untuk masuk ke batas bawah kelas selanjutnya. Nah, ditambah lagi 2123 ditambah 1907 ketemu 4030. Ditambah 1 lagi 4031 ditambah 1907 maka ketemu 5938 dan seterusnya sampai 9754 di kelas 5. Dari sini masih paham ya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Mengapa, Pak, kalau untuk di kelas 2 itu harus di batas atasnya itu harus ditambah 1. 1 itu alasannya kenapa? Kalau nggak ditambah 1, ya nanti teriris. Kalau ditambah 1 berarti sudah beda. Tidak mempet. Kalau digambarkan dalam lingkaran kan lingkarannya tidak nempel. Kalau masih sama 2122 ya nanti beririsan. Jadi anggota dari kelas 1 itu juga anggota dari kelas 2. Kalau ini kan enggak, sudah terpisah. Gimana? Baik, Pak. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita ketemu kelasnya, intervalnya, kita susun frekuensinya. Jadi dari nilai 215 sampai 2122 datanya itu ada berapa? Nah, kita hitung. Oh, ternyata datanya ada sekian, 14. Ternyata kita susun, kita cari. Maka masing-masing kelas mempunyai jumlah frekuensi masing-masing. Jadi kita hitung. Hitungnya manual tadi di tabel awal. Makanya kenapa diurutkan? Ya salah satunya nanti kita memudahkan untuk melihat nilai 215 sampai 2122 itu ada berapa data. Nah, datanya ada 14. Nah, distribusi frekuensi relatif. Frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Tujuannya untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data.
Jadi kita bisa membandingkan nilai antar kelasnya kepada nilai totalnya. Contohnya, kelas pertama itu berapa persen datanya dari 100% jumlah total. Nah, kita lihat ternyata jumlah frekuensi relatif dalam persentase ya, satuannya 14, berarti 14 jumlah totalnya N-nya kan tadi 20. 14 dibagi 20 kali 100%, maka kelas pertama itu adalah frekuensi relatifnya 70%. Kalau di total ya 100% ini. Penyajian data. Nah, batas kelas nilai terendah dan tertinggi. Batas kelas dalam suatu interval kelas terdiri dari dua macam. Batas kelas bawah, batas kelas atas. Nah, batas kelas bawah itu berarti nilai terendah dalam suatu interval kelas. Kalau batas kelas atas berarti nilai tertinggi dalam suatu interval kelasnya. Jadi langsung masuk saja. Kalau teori kan susah kalau statistik untuk memahami. Jadi lebih kepada praktiknya gimana. Nah, kita lihat. Yang ini adalah batas kelas bawah masing-masing kelas. Itu setiap kelas itu memiliki batas bawah dan batas atas. Nah, di mana yang batas bawah? Yang ini loh, yang ini yang batas bawah. Kalau yang batas atas setiap kelasnya mana ini? Nilai tengah, tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nilai tengah kelasnya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelasnya. Atau bisa saja kita sebut sebagai nilai rata-ratanya. Bukan nilai rata-rata, nilai tengahnya. Berarti dari data kelas A, kelas 1, nanti tengahnya data itu di mana letaknya. Itu kita lihat. Berarti 215 nilai kelas bawah ditambah nilai kelas atas dibagi 2. Nilai tengahnya menjadi 1168,5. Nah, ini nilai tengahnya. Nilai tengah itu nanti fungsinya apa? Ya, untuk kita rubah menjadi grafik, diagram, itu kita bisa mengetahui titik tengahnya di mana. Nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas itu nilai batas antara kelas yang memisahkan antara kelas suatu dengan kelas lainnya. Jadi tadi kan nilai bawah, nilai atas. Ini nilai tepi. Nilai tepi itu adalah pemisah ya, pemisah antar kelasnya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu dipisahkan dengan menggunakan nilai tepi kelas. Penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas diantaranya dan dibagi 2. Ini contohnya. Nilai tepi kelasnya kita lihat. Jadi dari 2122 ditambah 2123 dibagi 2, ketemu 214,5. Ini kalau rumusnya bisa pakai ini, atau nanti bisa dikurangkan langsung 0,5. Nah, pertanyaannya, kenapa yang di kelas 5 itu ada 2 nilai tepi kelasnya? Ada yang bisa menjawab? Jadi nilai kenapa? Jadi di kelas 5 itu nanti pasti ada 2 nilai tepi kelas. Ini untuk menutup nanti. Ini kan dimulainya dari sini, maka diakhiri dari sini.
Frekuensi kumulatif menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat tertentu. Diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Frekuensi kumulatif terdiri dari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau frekuensi kumulatif kurang dari, kita mulainya dari 0. Nah, kegunaannya tadi, kenapa ada 2 tepi kelas? Jadi untuk menutup tadi. Karena frekuensi kumulatif itu dimulai dari 0, yang kurang dari ya. Kalau kurang dari merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi, dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data N. Nah, frekuensi kumulatif itu untuk ini tadi, diawali dari 0. Datanya diawali dari 0. 0 plus 0 sama dengan 0. 0 tadi ditambah frekuensi kumulatif kelas pertama 14. Kelas kedua berapa? 3. Jadi menjadi kelas 2 3. Kelas 4 tadi berapa? 1. Terus seperti ini. Jadi kelas kelima memiliki frekuensi kumulatif 2, 19 dan 20. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, berarti diawali dari nilai tertinggi. Merupakan pengurangan dari jumlah data N. Tadi kalau yang kurang dari itu adalah penjumlahan, kalau kurang lebih dari berarti adalah pengurangan. Jadi nilainya itu 20 dulu. 20 dikurangi 0 sama dengan 20 sampai nilainya 0. Jadi terbalik dari frekuensi kumulatif lebih dari dengan kurang dari. Nah, kalau kita jadikan satu seperti ini. Frekuensi kumulatifnya. Intervalnya nilai tepi kelas, kurang dari, dan lebih dari. Ini nanti fungsinya untuk apa sih? Ini kita bisa lihat nanti untuk grafiknya, untuk melihat di grafik. Jadi grafik dapat digunakan sebagai laporan. Mengapa menggunakan grafik? Yang pertama, manusia pada umumnya tertarik dengan gambar. Dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual akan lebih mudah diingat daripada dalam bentuk angka. Grafik dapat digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan makna. Jadi lebih mudah cepat memahaminya dan lebih menarik. Karena terdiri dari bentuk visual, itu kan lebih mudah kita mengingat. Apalagi kalau di warna, tidak akan mudah lupa. Ini masih sama jenis datanya yang digunakan. Kalau kita menggunakan histogram, grafik histogram atau diagram balok, kotak-kotak itu ya, menghubungkan antara tepi kelas interval dengan pada sumbu X dan frekuensi kelas pada sumbu Y. Jadi, kalau kita gambar grafik itu kan ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mana? Yang bawah apa yang atas? Yang ke samping atau yang ke atas? Sumbu X. Yang ke samping. Yang ke samping. Samping. Kalau sumbu Samping. Y berarti ke atas, Ke atas atas. bawah. Nah, kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Nilai tepi kelasnya. Ini kan kelas pertama, kelas 2, kelas 3, 4, dan 5. Jadi kan lebih mudah, cepat kita memahaminya. Oh, kelasnya ada 5. Terus yang kelas pertama frekuensinya ada 14, yang kelas 2 ada 4, yang kelas 3 ada 1, yang kelas 4 ada 1, yang kelas 5 ada 1. Kira-kira bisa nggak buat di Excel-nya? Pernah buat nggak grafik-grafik seperti ini? Belum, Pak, kalau di Excel. Waduh, ini biasanya malah dibutuhkan ketika kita mengolah data di kantor loh. Biasanya nggak pernah bikin grafik ya? Manual pernah, gambarnya. Belum, Pak. Tabel, Iya, Pak, Pak. Belum biasanya. pernah, Pak. Aduh, setelah ini latihan biar Excel-nya mahir. Sebenarnya Excel itu cukup kompleks ya.
bisa digunakan sampai ke analisis regresi. Cuman karena kita kadang kurang memahami rumus-rumusnya, itu jadi cuman untuk data saja. Padahal itu hasilnya Excel itu sudah cukup tinggi kapabilitasnya untuk mengolah data. Yang kedua ada grafik poligon. Menggunakan grafik yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat nilai tengah. Nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Jadi yang X-nya nilai tengahnya, yang Y-nya adalah frekuensi. Nah, kalau kita lihat, ini salah ini seharusnya. Seharusnya ini adalah nilai tengahnya tadi. Berarti kan kalau nilai tengah 1168 sampai 8800, bukan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah jumlah frekuensinya, frekuensi. Kalau ini nilai tengahnya, ini salah ini. Seharusnya nilai tengah ya yang ini. Dimasukkan yang ini. Nah, ini kurva Orgif. Orgif ini menggunakan frekuensi kumulatif. Nah, kurva Orgif ini membandingkan dua grafik, dua garis. Merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatifnya. Jadi yang dibandingkan nanti interval kelasnya yang interval kelas berarti yang ini dengan ini. Di sini kan ada dua. Antara yang atas ini berarti yang kurang dari atau lebih dari? Yang Lebih diawali dari. 20 berarti lebih dari. Yang diawali 0 berarti kurang dari. Baik, itu saja materi hari ini. Kira-kira untuk latihan, silakan teman-teman bisa mengerjakan latihan soal di slide yang terakhir. Jika ada yang tanyakan, silakan.